Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu virtual kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa atas kasih karunia yang dapat kami anak-anak-Mu rasakan, sehingga pada pagi ini kami dapat kembali beribadah sekolah minggu walaupun secara virtual dari tempat kami masing-masing. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami ini. Berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai cerita Alkitab, kita akan pujian kita hati yang gembira. Adik-adik, selamat pagi, salam semuanya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat semuanya ya. Itu doa dan harapan kita. Kita berharap oleh kasih sayang Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Bu Pendeta akan bercerita tentang cerita Alkitab yang luar biasa. Namun sebelum kita masuk dalam cerita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini juga karena anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama mendengar cerita tentang firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati kami, hamba-Mu yang akan membawakan cerita dan anak-anak sekolah hari Minggu yang akan mendengarnya, Tuhan juga memberkati. Sehingga apa yang boleh kami dengar ini boleh kami pahami karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu keluarga yang sudah tua. Apa ciri-cirinya adik-adik kalau orang sudah tua? Yang pertama, bisa dilihat rambutnya mulai berwarna putih, jalannya mungkin sudah enggak tegap lagi. Dan ada banyak ciri-ciri adik-adik, mungkin tahu bagaimana ciri-ciri yang sudah lanjut usia ya. Nah, lalu ada dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Mereka ini suami istri, sudah menikah lama tetapi belum punya anak. Yang suaminya ini bekerja sebagai hamba Tuhan. Dia sering melayani di rumah ibadat. Ia setia kepada Tuhan. Ia selalu melakukan perintah Tuhan. Ia selalu berdoa kepada Tuhan. Tetapi sampai saat itu Tuhan masih belum mendengar doanya dan belum memberi anak dalam keluarganya. Adik-adik mungkin pernah mendengar ada orang yang sudah menikah lama dan belum punya anak ya. Kalau dalam istilah kesehatannya itu mandul. Adik-adik sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Lukas pasal 1, di sana diceritakan ada pasangan suami istri yang sudah lanjut usia tadi, yaitu namanya Zakaria, yang laki-laki namanya Zakaria. Ada yang bernama Zakaria adik-adik? Yang perempuannya bernama Elisabeth. Ada juga kah yang bernama Elisabeth? Ayo. Oke, nggak apa-apa, pinjam nama ya. Jadi Elisabeth dengan Zakaria ini sudah sama-sama sudah tua, tetapi Tuhan terus mendengar doa mereka karena mereka selalu setia kepada Tuhan. Pada saat
Zakaria menjalankan tugasnya di bait Allah, di tempat ibadat, datanglah malaikat Gabriel kepadanya. Malaikat Gabriel mengatakan kepadanya bahwa ia akan punya anak. Kaget, Zakaria kaget. Dan Zakaria tidak percaya. Masa sih? Saya sudah tua, masa saya akan punya anak? Itu kata Zakaria. Lalu karena Zakaria ini tidak percaya tadi, maka ia dibuat menjadi bisu. Tahu bisu? Bisu tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Sampai pada saat nanti istrinya punya anak, dia nggak boleh ngomong, nggak boleh. Pokoknya dia harus nggak bisa berbicara gitu loh, bisu. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada akhirnya istrinya Elisabeth mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa adik-adik? Diberi nama Yohanes. Ada yang bernama Yohanes di sini? Ya, mudah-mudahan juga dia anak yang si pembawa berkat yang namanya Yohanes itu ya. Oke. Adik-adik semua yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati cerita Alkitab hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Kalau Tuhan katakan itu akan terjadi, maka akan terjadi. Jadi jangan pernah kita udah nggak mau lagi aku berdoa kok nggak dikasih-kasih juga yang seperti yang aku doakan. Nggak boleh gitu ya adik-adik ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, dan yakin Tuhan akan memberi. Lalu jangan seperti kayak si Zakaria tadi ya, sudah datang malaikat Tuhan kepadanya, dia nggak percaya. Karena dia tidak percaya, dia dibikin jadi bisu loh adik-adik. Nggak bisa ngomong. Jangan sampai seperti itu ya adik-adikku yang dikasih dalam Tuhan ya. Lalu kehadiran anaknya, siapa tadi nama anaknya? Yohanes, nama anaknya Yohanes tadi. Dialah yang akan menunjuk kepada kelahiran Yesus Kristus, atau siapa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Itulah adik-adik cerita hari ini. Dan biarlah melewati cerita Alkitab hari ini adik-adikku semua yang dikasih dalam Tuhan, kita terus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ayo, semua masih rajin berdoa? Ya, saya yakin semuanya masih tetap pintar berdoa ya. Kita berharap kita segera mungkin kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Kita bergabung di gereja bersama-sama. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan cerita hari ini adik-adikku semuanya. Semoga kita terus percaya apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, kita sebelum berdoa juga kita nyanyikan nyanyian Tanganku Ada Dua ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama waktu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengar cerita tentang firman-Mu Tuhan. Engkau hadirkan Zakaria dan Elisabeth Tuhan. Bahkan oleh pertolongan-Mu Tuhan, karena mereka setia kepada Tuhan, mereka diberikan anak di masa tuanya. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini. Dan biarlah kami terus berdoa kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita dengan diiringi lagu pujian persembahan kami.
Adik-adikku tersayang, mari kita berdoa untuk doa persembahan kita sekaligus doa untuk menutup ibadah sekolah minggu virtual kita ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami anak-anak-Mu menyerahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Terima kasih juga Tuhan karena kasih karunia-Mu, ibadah sekolah minggu kami tadi dapat kami laksanakan dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Berkatilah aktivitas dan kegiatan kami yang selanjutnya. Pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah sekolah minggu kami walaupun secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.